Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya melanjutkan lagi video tutorial saya tentang pembuatan aplikasi web melalui bahasa pemrograman C#. Namun kali ini kita akan lanjutkan mengenai materinya, yaitu tentang form validation. Jadi, kalau sebelumnya saya sudah sampai di sini ya, di slideshow. Langkah selanjutnya itu saya akan menambahkan lagi di sini di bagian profil mahasiswa. Nah, jadi di sini saya tambahkan misalnya kalau kita kita tidak menginput suatu nama, NIM dan seterusnya, maka akan tampil warna merah bahwa nama wajib diisi, NIM wajib diisi dan seterusnya, dan tidak bisa dilanjutkan kalau tidak diisi. Saya ingin dulu perlihatkan tampilan di web browsernya sebelum saya lanjut codingnya. Nah, tampilannya kan seperti ini, kosong. Jadi ini bisa saja misalnya kalau kita save itu dia akan dieksekusi. Namun di sini nanti ada tampil warna merah di sini bahwa nama lengkap wajib diisi, NIM wajib diisi. Saya kembali ke sini ya di source code-nya. Saya stop dulu. Ingat, kalau misalnya dalam posisi seperti ini harus selalu di stop, baru kita bisa melakukan pengeditan. Nah, di sini saya akan tambahkan validasi. Jadi saya tambahkan dulu, ini ada identitas masih kurang ya, saya tambahkan dulu di bawahnya ini. Jadi kalau ingin menambahkan ini kan tabel row-nya masih kurang, jadi saya klik di sini. Baru saya klik kanan di posisi desain ya. Posisi desain bukan di posisi source. Nanti kita akan pindah juga di posisi desain. Nah, kalau di posisi desain kan source-nya kan hanya sampai di sini dulu. Hanya sampai di sini saja. Yang ada tulisan angkatan ya. Sekarang saya mau menggunakan lagi desain. Klik kanan, baru insert, row below. Nah, ini sudah bertambah. Kita tambahkan 3. Insert, row below. Tambah lagi 1 kali. Insert, row below. Nah, di sini saya akan tambahkan ini identitasnya di sini. Yang berhubungan dengan identitas mahasiswa, yaitu saya tambahkan misalnya email. Nah, di sini nanti email text box-nya. Saya lanjut lagi, maaf bukan email ya. Nah, kita tidak bisa langsung mengetik di sini ya. Jadi seperti yang saya sudah lakukan tutorial sebelumnya ya, ini harus kita drag. Yang drag pertama yaitu kita label. Kita drag masuk ke sini. Yang dimaksud drag itu klik baru tahan baru angkat ke sini. Nah, saya tambah lagi 2 kali. Ini lagi saya tambah. Nah, ini. Tambah lagi begini. Nah, ini sudah 3. Jadi saya ubah ini. Ubahnya ini bisa melalui properties. Nah, ini sekarang saya sudah aktifkan properties. Klik ini ya, klik dulu ini supaya tampil di sini. Klik ini baru kita bisa ubah melalui ini properties. Ya, sebelum saya ubah di sini, saya juga dulu ingin mengubah melalui source code. Kita kembali ke source. Posisi yang ini ya, yang ini otomatis warna biru. Saya di bawahnya tadi angkatan. Saya ubah label menjadi umur mahasiswa. Nah, ini juga bisa kita ubah, tapi kali ini saya ingin mengubah melalui properties. Saya kembali dulu ke sini ke desain. Baru saya klik ini, baru ganti di sini email. Klik di sini ya, yang ini properties. Scroll ke bawah yang ini ada tulisan label. Kita bisa ganti melalui tulisannya adalah email. Nah, coba kita klik ini. Ganti lagi menjadi misalnya
telepon atau WA. Coba klik di tempat lain. Sekarang kita akan lihat apakah ini email dan telepon berubah. Coba kita kembali ke source. Nah, berubah kan sama dengan tadi umur mahasiswa, di posisinya juga di teks. Balik kita lagi ke sini desain. Nah, ini kan masih kurang text box-nya. Sekarang kita tambahkan text box. Text box itu kita scroll ke bawah, baru klik ini. Klik, baru tahan, tarik ke sini. Ya, tambah lagi 2 kali. Klik, tahan, baru masuk ke sini. Ini kita klik tahan, baru masuk ke sini. Langkah selanjutnya, ini kan sudah terisi semua. Kita harus ubah dulu semua ini supaya kelihatan nanti identifikasinya. Jadi saya masuk dulu di source, baru scroll ke atas. Nah, ini kan nama mahasiswa itu, ini label mahasiswa, pasangannya ini textbox 1. Jadi kita ganti yang ini ya ini ID. Saya ganti namanya menjadi nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Jadi nama yang ini bisa saja di textbox 1, tapi kali ini saya ganti nama yang sesuai identifikasinya supaya nanti gampang kita buat form validasi dan kelihatan nama-namanya di situ. Dan nama ini tidak boleh menggunakan spasi karena ini bukan nama tampilan, bukan nama desain, tapi ini nanti akan berhubungan dengan kode. Jadi lihat ya, nama di atas boleh beda dengan nama di bawah. Sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa jangan menggunakan spasi untuk di dalam text box, kecuali di label. Ini ya, text box, label dan text box. Selanjutnya yang ini, NIM. Ini NIM, nama teksnya saya juga mau sesuaikan, misalnya menjadi namanya adalah NIM. Begitupun juga ini text box ya, begitupun text box yang alamat. Saya mau ganti menjadi alamat lengkap. Jadi sebenarnya ini bisa saja kita ganti dari awal di video tutorial saya yang paling awal. Pas misalnya kita sudah masukkan text box, langsung ganti di identitasnya. Itu tidak masalah. Namun kemarin saya tidak ganti, tapi kali ini saya ganti nama-nama text box-nya karena saya ingin membuat form validasi. Gunanya itu form validasi yaitu kalau misalnya kita tidak mengisi suatu isian, maka akan muncul warna merah. Tidak bisa dilanjutkan untuk eksekusi kalau tidak diisi. Selanjutnya drop down list. Ini juga saya ganti menjadi, kalau drop down itu bukan text box ya, karena pilihan. Jadi dia tulisannya drop down list. Saya ganti menjadi jenis kelamin. Ke bawah ini saya ganti menjadi angkatan. Di bawahnya lagi saya ganti menjadi umur mahasiswa. Di text box 4 umur. Kita ganti lagi menjadi di bawahnya ya umur, baru email. Email. Ini ya, perhatikannya jangan selalu menggunakan spasi. Tidak menggunakan spasi kalau di posisi text box. Terus ini telepon. Nah ini ada tulisan label ya, tidak usah dulu diganggu ini. Nanti kita ubah lagi kalau ada update-nya. Begitupun juga label-label yang lain. Kalau ada tulisan label yang tidak usah dulu diubah. Sama dengan yang di bawah buttonnya. Nanti ini bisa juga saya lanjut lagi. Ini bisa kita ubah juga ini menjadi di depannya dia button, saya ubah menjadi button save. Save. Ini saya ubah menjadi delete. Sedangkan yang di bawah ini saya ubah menjadi reset. Sekarang saya kembali ke desain.
Nah ini tidak ada pengaruhnya ya, karena kenapa ini di belakang text box itu adalah back endnya ceritanya. Jadi tidak tampil tulisan yang kita ubah tadi ini. Tidak ada tampil tulisan yang kita ubah ini. Nah, cuma saya ubah ini karena ini nanti yang akan berhubungan dengan form validasi. Dan saya akan tampilkan nanti bukti perubahan yang kita sudah lakukan. Ini masih, ya sekarang kita kembali ke desain. Nah di sini kan di sampingnya nanti ada di sini warna merah yaitu form validasinya. Namun ini saya mau tambahkan di sampingnya ini. Akan tetapi sebelum saya tambahkan form validasi di sampingnya ini, saya ingin dulu menambahkan tabel. Kan kalau tadi yang di bawah itu barisnya ke bawah. Sekarang saya ingin tambahkan tabelnya. Klik kanan, baru insert, baru saya pilih kolom. Kolom. Kalau ini kan tadi yang di bawah row below yaitu baris. Sekarang ini saya pilih kolom the right, yaitu kolom di samping kanan. Nah ini sudah bertambah. Coba saya geser ke sini ya. Nah ini sudah bertambah tadi. Baru kita tarik ke samping kiri begini. Nah. Coba saya tarik ke kanan. Ya nanti kita sesuaikan luasnya ini ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah ada barisnya. Nah di sini nanti saya ingin masukkan form validasi. Caranya itu kita drag juga lagi di sini. Klik di sini mouse, aktifkan mouse, baru scroll ke bawah. Saya cari tulisan validasi yang ini. Validation ya. Baru pilih require field validator. Baru klik drag masuk ke sini. Nah, ini sudah warna merah. Seperti ini. Berikut di nomor HP juga ya. Seperti ini. Lalu nomor HP wajib diisi. Nomor HP Saya lanjut ya. Di sini kan tadi require field validator. Nah, jadi saya isi semuanya dulu ini, require field validator. Klik drag masuk ke sini. Ini juga. Ini. Nah, ini yang ada saja teksnya dulu saya wajib semua isi. Kalau ini field untuk jenis kelamin dan angkatan tidak usah dulu saya isi. Saya skip saja dulu ini karena nanti otomatis juga akan tampil di halaman form. Yang ini juga saya drag semuanya dulu. Ini sudah ada 6. Nah sebelum kita ubah ini require validatornya, komentarnya seperti apa, kita dulu masuk di source. Nah, coba saya scroll ke bawah ya. Maaf, scroll ke atas. Nah ini tadi sudah ada tambahan di sini. Sudah ada require field validator. Langkah selanjutnya saya akan ubah, yaitu mengenai komentarnya. Jadi yang ini nama lengkap mahasiswa saya ganti menjadi yang ini. Error message ya pesannya. Ini di versi source code ya. Jadi saya juga akan nanti perlihatkan untuk mengubah komentarnya di versi propertiesnya. Saya ganti namanya menjadi sini nama wajib diisi. Selanjutnya ini di depan titik 2 ini saya spasi. Baru kita pilih control to validasi. Validasinya kemana? Kita pilih yang ini ya, ini. Control to validate. Nah, baru sama dengan titik 2. Sama dengan titik 2
baru validasinya kemana? Saya validasinya ke sini, ke nama mahasiswa. Ini ya, validasi ke sini, nama mahasiswa. Saya lanjut lagi, tadi kan sudah ini kontrol validasi itu nama mahasiswa. Jadi nama ini, jadi nama yang ini harus sama persis yang ini. Kenapa kita harus validasi ke sini? Karena ini nanti yang ingin kita validasi. Warna merahnya nanti kalau misalnya kita tidak diisi di sini akan muncul. Ya harus disesuaikannya. Yang kita harus validasi itu yaitu adalah text boxnya. Sekarang saya lanjut lagi yang ini. Yang ini saya ubah menjadi NIM wajib diisi. Baru di depan titik 2 baru kita spasi. Baru muncul lagi control to validate. Nah, baru sama dengan tanda titik 2. Nah, boleh langsung kita tanda titik 2 balas begini, baru kita copy langsung ini. Ya, kita klik 2 kali baru copy ini NIM. Yang ini NIM di copy ya karena mau divalidasi ke sini. Baru kita klik kanan di sini. Langsung pas klik kanan paste. Nah, ini sudah ada. Ini saya perlihatkan di mengubahnya atau mengeditnya di dalam versi source code ya. Sekarang saya ingin mengubahnya melalui versi desain. Kita klik ini, desain, baru klik yang ini tadi yang saya ubah ya, sudah tampil. Nama wajib diisi, NIM wajib diisi. Sekarang saya klik ini. Jadi kalau ingin mengubah harus dulu klik ya supaya tampil desainnya. Sekarang saya ubah melalui sini properties. Yang ini. Nah, ini sama dengan tadi yang ini di dalam source code error message. Kita blok. Baru blok itu control all. Khusus yang ini ya di dalam error message baru kita ganti menjadi alamat wajib diisi. Baru kita pilih juga control to validate. Kita scroll ke atas coba. Nah, ini control to validate. Sama dengan yang di dalam source code tadi ya. Kita control to validate. Baru kita klik ini drop downnya. Dia divalidasi kemana? Kita validasi ke alamat lengkap. Nah, ini sudah tampil. Coba kita perhatikan ini source code-nya. Apakah betul juga sudah berubah? Nah, sudah sama persis ya dengan yang di atas. Cara perubahannya. Jadi di sini ada 2 tempat versinya cara mengubah, yaitu baik melalui source code bisa juga melalui desain. Sekarang saya lanjutkan ke sini desain. Umur mahasiswa. Jadi ini saya tidak isi dulu nih ya untuk pilihan atau option. Saya isi dulu saja yang umur. Sampai yang ada text boxnya. Yang dimaksud text box itu yang ini. Saya klik ini baru ganti juga blok umur wajib diisi. Baru kita lagi cari control to validate-nya ke atas yang ini. Yang ini ya, control to validate. Baru ganti kita pilih di sini. Kita validasi kemana? Ya, validasi ke umur. Kita pindah ke sini email. Blok email wajib diisi. Control to validate. Baru kita pilih email. Begitupun ini, telepon, nomor telepon wajib diisi. Kita ganti menjadi telepon. Ya, ini sudah terisi semua ya. Jadi pada saat nanti kalian menampilkan di web browser ada yang kalian tidak isi, maka akan muncul ini warna merah. Muncul ini warna merah. Nah, sebelum saya lanjut,
karena ini nanti masih ada lagi isian di bawahnya ini. Kita harus validasi 2 kali. Karena ini kan kalau ini umur wajib diisi ya harus diisi umur. Email harus diisi email. Namun di sini kan saya belum ubah mengenai format benarnya. Biasanya kan kalau umur ada harus angka, biasa kalau email harus sesuai dengan format email internet, telepon harus berhubungan dengan format nomor telepon. Jadi sebelum saya lanjut ini saya tampilkan dulu web browsernya. Jadi tampilnya seperti ini ya, tampilnya seperti ini. Saya close ini, tampilnya seperti ini. Coba kalau saya save misalnya. Nah, maka dia ini sudah tampil ini bahwa nama wajib diisi. Coba saya klik ini. Baru isi nama saya misalnya, contoh nama saya. Baru saya pindah ke sini. Nah ini sudah hilang ya, sudah hilang warna merahnya. Ini 1, 2, 3 misalnya. Saya pindah di sini. Nah, alamat misalnya Makassar. Nah, saya pindah lagi ke sini, umur. Nah, umur misalnya kan kalau umur itu misalnya bercampur dengan ini huruf ya, bercampur dengan huruf. Atau angka bercampur dengan huruf. Atau bercampur dengan teks. Dia sesuaikan semua, dia sama itu. Kalau diisi dia belum mengikuti formatnya. Misalnya email saya yaitu nama, telepon juga begitu. Ini hanya baru validasi nama, belum saya validasi sesuai dengan format. Telepon 1, 2, 3. Ini baru terisi kalau begini. Selanjutnya saya akan validasi sesuai dengan yang benar. Saya kembali ke sini lagi. Saya stop dulu. Sekarang ini saya di sini umur saya enter. Enter di sini ya, baru enter lagi, baru kita lagi tambahkan umur yang sesuai dengan format. Sama tadi, kita scroll ke bawah. Baru ganti format angkanya. Sekarang range validator yang ini. Yang ini kan tadi ekspresi validator yaitu sesuai dengan nama. Sekarang ini range validator. Nah, saya ganti langsung di desain. Terakhir tadi saya sampai di sini, jadi ini range validator. Jadi maksudnya ini yang range validator harus diisi umur sesuai dengan format. Karena kalau yang pertama itu validasinya harus diisi. Nah, namun kalau diisi kan belum tentu sesuai dengan formatnya. Nah, yang di bawah itu sesuai dengan format. Sekarang saya ke sebelah kanan propertiesnya, baru ubah di sini. Jadi saya ubah di sini blok, nama, umur misalnya, umur harus diisi angka. Nah, angka. Selanjutnya baru kita pilih di sini. Minimum misalnya ada maksimumnya, misalnya maksimum 100. Umurnya maksimum 100. Kita klik di sini minimum 1. Baru ini juga harus diubah ya yang ini. Set focus on an error. Kita ganti menjadi true. Yang awalnya false menjadi true. Nah, sekarang kita scroll lagi ke atas. Validasinya, control to validate-nya kemana? Nah ini, ubah menjadi control to validate ke umur. Jadi validasinya ke umur. Nah ini sudah yang bagian umur. Selanjutnya adalah email. Nah, email ini di belakang ini kita enter. Baru kita yang ini. Ini ya, ini. Regular expression validator, bukan yang regular validator. Kalau ini regular validator berhubungan dengan angka. Oh ya maaf, sebelum saya lanjut ada tadi saya lupa di sini. Umur harus diisi angka. Nah, ini berhubungan dengan basis data. Kita scroll ke bawah, ganti menjadi yang ini, tipe. Kan kalau angka itu tipe angka ya, kita ganti menjadi tipe dari string. Kan kalau string itu adalah teks, kita ganti menjadi integer. Nah
Nah, itu sudah menjadi ganti integer. Selanjutnya saya kembali ke sini. Email wajib diisi. Saya enter sini. Nah, sudah saya enter tadi. Baru saya klik ini regular expression validator. Klik drag masuk ke sini. Sekarang saya scroll ke bawah. Ini juga saya ganti ubah. Baru saya ubah misalnya namanya format email harus benar. Ya biasanya kan kalau email ada add-nya ya. Ada @gmail.com. Selanjutnya kita isi juga format email harus benar dan sesuai internet ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini juga kita ganti set fokus menjadi true. Coba saya ganti validation express. Nah, ini validation ekspresi ya. Ini validasi ekspresi. Saya ganti ke sini, klik ini yang tanda titik 3 kali. Baru kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, cari format email. Nah, ini internet email address. Yang ini ya dipilih ya. Jadi ini validasinya ya. Jadi kalau email kan itu kadang ada underscore, kadang ada angka, tambah dan seterusnya. Baru klik OK. Baru kita scroll ke atas lagi. Validasinya ke mana? Yang ini validasi ke email. Klik ini ya. Baru ganti email. Nah, sudah terganti semuanya? Ya sudah terganti. Format email harus benar dan sesuai internet. Validasi ekspresi ya. Control to validate. Kontrol validasinya ke email. Selanjutnya yang ini nomor telepon. Saya coba enter. Saya isi lagi di sini yang ini lagi ya, range validator. Kalau tadi kan regular expression, sekarang range validator. Klik drag masuk ke sini. Saya ganti juga ini menjadi misalnya nomor telepon harus angka. Saya scroll ke bawah. Ini maksimumnya misalnya 100 juga. Minimumnya misalnya 0. Kan biasa kalau nomor telepon biasa itu dimulai dari 085, 081 dan seterusnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini juga tipe angka kalau nomor telepon kita ganti menjadi integer. Nah, kita scroll lagi ke atas, divalidasi ke mana? Ini, control to validate. Kita klik ini, baru ganti menjadi telepon. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan untuk tes runningnya, saya perlihatkan dulu source code-nya. Nah ini sudah banyak isiannya kalau di source code ya, mulai tadi di sini, mulai di form input mahasiswa sudah ada kontrol validasi. Sekarang tadi saya perlihatkan lagi yang barusan saya ubah, yaitu mengenai umur. Ini sudah bertingkat umurnya. Ini set focus. Yang ini tadi saya perlihatkan control to validate untuk text boxnya, sedangkan yang ini adalah format sesuai angka yang benar. Coba saya lihat juga email. Nah, email sama kan dengan tadi yang di sini desainnya. Ini control to validate email, error message format email harus benar dan sesuai internet. Set focus true. Yang ini tadi saya ubah di desain, ya. Begitupun juga dengan yang ini angka untuk telepon. Selanjutnya saya akan coba tes di web browser. Jadi sebelum dites di web browser ya kita save dulu semuanya, save all. Baru coba running. Nah ini kan tadi tampilannya seperti ini. Coba ini sudah bertambah juga umur mahasiswa email telepon. Coba saya save. Nah dia tidak mau berisi. Sekarang ini kita wajib isi. Nama lengkap misalnya Sukirman. Nah,
Coba saya klik ke bawah. Nah, ini sudah hilang warna merahnya. NIM 123456678. Coba saya isi ini. Nah, sudah benar juga alamat lengkap. Misalnya Jalan Perintis. Ini pilihannya sudah langsung saja dulu ya. Nanti kita validasi lagi nih. Selanjutnya umur. Umur saya mau kasih misalnya 0. Umur bayi ya 0 bulan. Nah, dia tidak mau ini. Ini minta umur harus diisi angka. Kenapa? Tadi karena di situ minimum 1 sampai dengan 100. Nah, ini tadi minimum 1 sampai 100 yang ini. Saya perlihatkan dulu ya, close dulu ini. Itu maksudnya tadi dia minta di situ minimum 0, minimum 1 sampai 100 yang ini. Umur harus diisi angka ini. Kenapa dia tidak mau tadi? Ya, karena dia minta ini minimum 1 sampai 100. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Jadi coba saya ganti misalnya umurnya adalah 12. Coba saya klik di tempat lain. Nah, ini sudah hilang. Coba saya kasih lagi email. Email misalnya, email saya misalnya contohnya adalah Sukirman. Coba saya klik di bawah. Nah, dia tidak mau juga, format email harus benar dan sesuai internet. Coba saya kasih add, baru gmail.com. Coba saya klik di tempat lain. Nah, sudah benar. Baru ini juga nomor telepon wajib diisi. Nomor telepon wajib diisi, misalnya saya isi 081234567789. Coba saya klik di tempat lain. Nomor telepon harus angka. Coba saya ganti ini ya. Oh, sepertinya kurang ini validasinya, kurang maksimumnya. Saya dulu stop dulu ini. Ini yang kurang. Nomor telepon harus angka. Jadi saya isi di sini, ganti di sini, bukan maksimum value 100. Jadi terakhir saya sampai di sini ya. Ini ada maksimum value 100. Nah, ternyata saya sudah cek. Ini Visual Studio 2010 ada versi kekurangannya. Nah, ini kan kalau saya isi ini maksimum value 100, saya pakai integer di sini. Ini tidak Ini integer, ini versi integer kurang. Harusnya di sini big in, ada big in, tidak ada versi update terbarunya. Kalau bukan big integer, kan itu big in integer ada di materi basis data. Atau sebagai update terbarunya harusnya juga di sini ada float. Kalau ini kan double, ini mata uang. Kalau float itu panjang atau big integer. Namun di sini hanya integer. Jadi kapasitasnya ini rendah. Kalau biasanya kan kalau nomor telepon itu kurang lebih 12 ya, kurang lebih 12, 11 sampai 12. Jadi ini saya tidak pakai integer di sini, saya tidak pakai angka. Jadi itu angka nomor telepon itu nanti saya ganti menjadi string. Kita ganti menjadi string supaya bisa tervalidasi. Jadi angka nomor telepon itu terbaca sebagai teks. Saya coba kembali ya. Saya coba nama lengkap. Misalnya Sukirman. NIM 123456. Alamat Jalan Perintis, Kemerdekaan. Laki-laki angkatan 2003, umur misalnya 12. Email misalnya Sukirman. Saya bilang pada materi yang sebelumnya ya, yang ini yang video yang sebelumnya saya perlihatkan kan kalau kosong itu harus dia pasti ada tampilannya begitu, ini tak ada tampilannya. Cobalah saya hapus misalnya ini. Saya hapus ini, baru saya ini. Dia minta email wajib diisi, format email itu seperti ini. Selanjutnya yang ini misalnya 085299687087. Nah, ini dia sudah lolos ya, sudah tidak ada warna merahnya. Kenapa? Karena angka ini dibaca sebagai teks. Kenapa saya ubah menjadi string padahal sebenarnya harusnya tetap bertahan di situ angka.
Cuma karena ini Visual Studio 2010 kita pakai, jadi tidak ada update terbarunya. Harusnya begin di situ, big integer di sini ya. Saya close dulu. Harusnya big integer di sini. Harusnya ada big integer. Big integer baru ini kita tambah menjadi 1 juta. 1 juta begini. 100 juta, 10 juta. Jadi walaupun kita ganti 10 juta di sini tetap tidak bisa lolos di sini yang ini. Kenapa? Dia minta kan ini kalau nomor telepon itu kurang lebih 12 ya. Padahal padahal yang ini dia tidak menerima kalau melebihi 1 M. Batas maksimum value-nya 1 M. Dia bisanya hanya 1 juta ya. Jadi saya sampaikan bahwa ini tidak ada update terbarunya, oleh karena kita akali menjadi ganti menjadi string. Yang sebelumnya harusnya ada di sini big integer, namun ini tidak ada update terbarunya Visual Studio 2010, kecuali kalau kita pakai 2016 atau 19 ya mungkin sudah ada big integernya. Cuma ya itu lagi pertimbangannya masalah kapasitas aplikasi. Jadi saya kembali ke sini, saya save all, baru kembali ke sini. Nah, ini sudah saya save. Nah, ini sudah lolos. Nah, namun ini kan belum bisa masuk ke database. Ya, tidak ada tampil isi ke database-nya. Jadi langkah selanjutnya nanti video pembuatannya yaitu mengenai database. Jadi untuk video yang sesi yang ini cukup hanya untuk validasi saja dulu. Jadi saya akhiri video pembuatan validasi inputan ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.